Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Meita Trimediani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas B. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan Musnad Ilaih bagian yang kedua. Pada penjelasan yang kedua ini, saya akan membahas 3 poin. Poin apa saja? Yang pertama, saya akan membahas Musnad Ilaih Makrifat dalam bentuk dhamir. Yang kedua, saya akan membahas Musnad Ilaih Makrifat dalam bentuk isim alam atau alamiah. Yang terakhir, saya akan membahas Musnad Ilaih Makrifat berupa isim isyarah. Poin yang pertama yaitu memakrifatkan musnad ilaih dengan dhamir. Apa sih yang disebut musnad ilaih makrifat dalam bentuk dhamir? Jadi dalam memakrifatkan musnad ini terdapat 3 dhamir, 3 bentuk dhamir sesuai tingkatan makrifat yang tertinggi, yaitu yang pertama mutakallim, yaitu orang yang pertama, lalu si mukhotob. Mukhotob disebut juga sebagai orang yang kedua. Dan goib. Goib juga disebut sebagai orang yang ketiga. Nah, contoh mutakalim atau si orang pertama yaitu Ana an-nabiyyu la kadzab. Ana ibnu Abdul Muthalib. Nah, jadi kata ana ini menjadi musnad ilaih. Sedangkan kata nabi yaitu sebagai musnadnya. Yang kedua, contoh mukhotob. Nah, contoh mukhotob di sini yaitu wa anta allazi akhlaftani ma wa'adtani wa asyanta biman kana fika yalumu. Nah, jadi musnad ilaih itu kata dari musnad ilaih itu yaitu wa anta. Wa anta itu sebagai musnad ilaih. Sedangkan sebagai musnadnya yaitu allazi akhlaftani. Itu sebagai mukhotobnya ya, contoh mukhotob. Yang ketiga, contoh goibnya yaitu wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul hakimin. Nah, contoh ini termasuk surat Yunus ayat 109. Kata wahwa khairul hakimin. Nah, kata wahwanya itu adalah musnad ilaih. Sedangkan kata khairunya yaitu sebagai musnad. Nah, dalam dhamir mukhotob dapat dipergunakan dalam 3 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu musyahad muayyan. Nah, musyahad muayyan ini adalah lawan bicara tertentu yang dapat dilihat dengan indera kita sendiri. Jadi musyahad muayyan ini lawan bicaranya itu berhadap-hadapan dengan kita ya. Contohnya antas taraqtani bi ihsanika, yang artinya kau mengasihaniku dengan kebaikanmu. Jadi kata kau ini adalah musyahad muayyan. Keadaan yang keduanya yaitu ghair musyahad muayyan. Ghair musyahad muayyan ini adalah lawan bicara tertentu namun tidak dapat dilihat dengan indera dikarenakan sudah melekat dalam hati yang seakan-akan berada di hadapan kita ya. Contohnya, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Nah, kata Tuhan adalah termasuk kepada ghair musyahad muayyan. Karena Tuhan ini tidak terlihat oleh kita, tapi kita itu merasa ada gitu Tuhan tuh. Merasakan ada di dekat kita. Nah, keadaan yang ketiga yaitu musyahad ghair muayyan. Nah, musyahad ghair muayyan ini dapat dilihat dengan indera
namun tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Dalam artian, jadi musyahad ghair muayyan ini yaitu bersifat umum tanpa ditunjukkan kepada orang tertentu. Akan tetapi, dia hanyalah dijadikan sebagai pengganti. Contohnya yaitu idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramta allaima tamarroda, yang artinya jika kau muliakan orang baik, niscaya engkau dapat menguasainya. Namun jika kau muliakan orang buruk, niscaya dia akan melunjak atau lancang. Nah, itu adalah ketiga domir mukhotob ya. Baik, masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu musnad ilaih makrifat dalam bentuk isim alam atau alamiah. Nah, isim alam ini termasuk isim makrifat yang secara jelas dan spesifik namanya disebutkan tanpa adanya batasan tertentu. Tujuan musnad ilaih dimakrifatkan dengan isim alam atau penyebutan nama di antaranya. Yang pertama ada ihdzar. Nah, ihdzar ini adalah artinya itu memberi kesan pada hati pendengar tentang diri seseorang yang dikemukakan dengan nama aslinya agar dapat menjadi pembeda dari selainnya. Contohnya itu yaitu Zaidun ahbani, uhibbani ya. Contohnya itu Zaidun uhibbani, Zaid mencintaiku. Nah, jadi si Zaid ini adalah ihdzar ya. Yang keduanya yaitu ada at-tabarruk. Nah, at-tabarruk ini artinya mendapatkan berkah. Contohnya yaitu terlihat dalam PowerPoint ya. Contohnya Allahu akramni, yang artinya Allah memuliakanku. Jadi kata akramni ini adalah untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Nah, pertanyaannya ini yaitu hal akramakallah, apakah Allah memuliakanmu? Nah, dijawablah Allah akramani, semoga Allah memuliakanku. Contoh ya, tujuan yang ketiganya ya, yaitu kinayah. Kinayah artinya menyindir. Nah, kinayah itu artinya itu ya menyindir. Jadi sindiran terhadap kebaikan atau keburukan seseorang. Contohnya Abu Lahab fi'lun kaza. Toib, masuk ke poin pembahasan yang terakhir yaitu musnad ilaih makrifat berupa isim isyarah. Apa sih musnad ilaih makrifat berupa isim isyarah itu? Nah, jadi memakrifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah itu merupakan cara untuk menghadirkan sesuatu yang diisyaratkan. Nah, di samping itu juga ada beberapa tujuan lain dari memakrifatkan musnad ilaih dengan isim isyarah. Antara lainnya, yang pertama, mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak dekat atau bisa juga disebut ta'zim musyar ilaih. Contohnya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, yang artinya sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah Al-Isra ayat 9. Tujuan yang kedua yaitu mengagungkan derajat musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya zalikal kitabu la raiba fih, yang artinya kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ya. Ini adalah contoh dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Tujuan yang ketiga yaitu tahqir, yang artinya meremehkan musnad ilaih dalam jarak dekat. Seperti contohnya itu seperti Quran surah Al-Anbiya ayat 3 yang bunyinya
hal hadza illa basyarum mislukum, yang artinya orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa. Tujuan yang terakhir, yang keempat, yaitu meremehkan musnad ilaih dalam jarak jauh. Contohnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, Quran surah Al-Maun ayat 2. Baik teman-teman, sekian penjelasan materi pada musnad ilaih bagian yang kedua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.